Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Insan di channel video gurumu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah alat. Di sini bukan alat seperti helikopter, tapi di sini adalah conveyor. Tapi conveyornya berupa simulasi, bukan conveyor yang udah jadi. Jadi ini adalah motor conveyornya. Jadi drive conveyornya digerakkan menggunakan kontrol PWM. Jadi start stopnya dia smooth, nggak langsung kencang. Dan bisa disetting RPM-nya dari yang terendah sampai yang tercepat. Jadi RPM pelan dan kencang. Nah, di sini terdapat 3 buah sensor untuk mendeteksi countingnya dan objek seperti kardus, karena di sini dibuat untuk mengisi kardus otomatis, dan ini ada kardusnya. Nah, urutan sensornya di sini ada sensor untuk deteksi objek auto off. Jadi ini untuk sensor auto off-nya. Jika kardus atau barang yang mau dimasukkan ke kardus sudah nggak ada, dia akan mematikan drive-nya atau mematikan motor. Nah, yang ini yang tengah untuk menghitung jumlah kardus atau jumlah isi dalam dus yang diset. Dan di sini untuk deteksi kardus objeknya. Jadi kalau ada kardus baru atau kardus kosong terdeteksi, maka otomatis motor conveyornya akan on. Dan jika kardus diangkat, dia otomatis mematikan, tapi ada timernya. Di sini kontrolnya cuma satu doang, tombolnya untuk tombol manual untuk melihat menu-menunya, dan start stop manual dari sini atau start stop sistemnya. Nah, untuk selebihnya nanti dikontrol melalui sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya yang seperti biasa di sini sudah tersedia conveyor system. Di sini bisa disetting RPM, ada status tombolnya, status system. Nah, ini masih merah, berarti belum online karena masih mati, belum dinyalakan. Dan di sini ada juga monitor sensornya, apakah sensornya udah nyala atau mati. Dan ini bisa remote menu displaynya. Jadi pindah-pindah menu displaynya bisa dirubah dari aplikasi atau dimonitor dari aplikasi tanpa tombol yang ini. Kalau ini tombolnya maju terus, nggak bisa mundur. Kalau ini bisa maju mundur. Bisa setting auto off untuk sensor 1. Sensor yang ini di program terdaftar sebagai sensor nomor 2. Sensor satunya yang ini. Sorry, nggak kelihatan. Yang ini 1, 2, dan 3 yang terdaftar di program. Nah, set speednya bisa diatur dari sini, di adjust. Jadi bisa diatur dari sini ataupun dari sini RPM-nya 70%. Nah, ini stop time ini untuk mengatur smoothnya. Jadi dari startnya menuju ke RPM full, dia jaraknya misalnya gini, grafiknya, atau langsung ke atas, atau smoothnya gini gitu. Di sini saya tidak memakai kontrol pit, jadi nggak pakai pit karena cuma buat simulasi, nggak pakai encoder. Kalau pit control dia harus menggunakan encoder sebagai feedbacknya. Nah, untuk volume juga bisa disetting, karena di sini saya menggunakan DF player, jadi ada suaranya. Setiap perubahan ada pada aplikasi atau sensor yang terdeteksi, dia akan mengeluarkan suara. Di sini ada historinya untuk counting per dus dan counting totalnya. Di sini kita bisa setting kalibrasinya, jadi tinggal mau di sini. Ini reset untuk mereset jumlah total counting yang ada di sini.
Nah, ini untuk mengatur isi nilai count-nya. Jadi count-nya mau berapa? Misalnya di sini 7, maka jika counting tercapai sudah terisi 7, maka motor auto off. Dia menghitungnya dari yang sini, sensor yang tengah. Nah, di sini kita bisa emergency on off atau on off dari aplikasi juga. Oke, langsung saja saya akan nyalakan sistemnya. Selamat datang. Mengoneksikan ke Wi-Fi. Wi-Fi terhubung. Ini IP address-nya. Jadi Sistem kita sudah siap, bos. kita nyalakan kita koneksikan ke IP yang terhubung. Ini IP address-nya. Kecepatan conveyor. Set point counter 7. Wi-Fi terputus. Timer auto off 10 detik. Ya, ini wifi-nya terputus, dia akan auto connect. Ya. Wi-Fi terhubung. Ya, kalau nggak terputus dia akan auto connect. Wi-Fi terhubung. Nah, IP-nya tetap sama. Saya perdekat lagi deh biar kelihatan. Ya, ini suaranya, timer, monitor sensor, ya kita bisa mengetahui sensor mana yang aktif. Sistem belum diaktifkan. Ya. Jadi buat monitor sensor, sistem offline bisa nyalakan dari tombol sini atau dari aplikasi. Nah, LED ini menandakan sistem belum nyala. Kalau udah nyala, dia blinknya agak lama. Jadi delaynya sekitar 3 detik sekali nyalanya. Ini caranya tekan tahan push button ini. Kita tekan tahan. Sistem diaktifkan. Nah, dia aktif. Nah, maka dia LED-nya berubah. Blinknya 2 kali. Blinknya 2 kali dalam 3 detik. Nah, kalau mau matikan lagi, sama kita tekan Sistem dimatikan. ya, kita tekan tahan tombolnya. Oke, berikutnya saya perlihatkan di aplikasinya. Sistem belum diaktifkan. Sistem belum diaktifkan. Ya, ini sensornya nggak kebaca Sistem tadi. belum diaktif. Sistem belum diaktifkan. Jadi kalau ada sensor, salah satu sensor yang aktif, misalnya Sistem gini, belum diaktifkan. dia akan ada notif sistem belum diaktifkan. Oke, kita cek di sini. Cara mengoneksikannya sama seperti biasa nih. Ya, ini kita tinggal masukkan saja IP yang kita dapat dari sini. Jadi IP-nya ada di sini. Ya, IP-nya 13 192.168.013. Ya, sama 192.168.013. Oke. Ini koneksinya oke nih, hijau. Kalau kuning kurang stabil atau lagi loading. Kalau merah, dia berarti belum connect atau koneksi buruk. Sistem belum diaktifkan. Nah, ini bisa kita setting, misalnya set point kita setting menjadi 8 atau berapa gitu, misalnya 9. Set point berhasil dirubah. Nah, jika sudah berhasil atau sudah terkirim ke modulnya, modulnya akan mengeluarkan suara. Sama begitu juga dengan yang ini. Kita mau rubah selisihnya, kelebihan dan kekurangan.
Total counter dirubah. Ya, total counter dirubah. Kalau ini bisa di setting juga. Total dus dirubah. Ya, total dusnya. Jadi total dus sama total isi dalam dus ini. Nah, ini RPM-nya kita bisa setting pelan atau lambat. RPM berhasil dirubah. RPM berhasil dirubah. Ya, seperti itu. RPM berhasil dirubah. Kalau ini, Sistem diaktifkan. jadi sistemnya aktif. Ini sistemnya aktif tapi motor ini belum aktif. Untuk menyalakannya dari sini atau dari sensor 1. Kita bisa tes. Saya beritahu dulu ini tab 1-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, menu display yang ini bisa kita rubah dari sini. Saya rubah sini. Menu berikutnya. Menu berikutnya. Ya, seperti itu. Menu berikutnya. Menu sebelumnya. Menu berikutnya. Menu berikutnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk set auto off-nya ini 10 detik bisa dirubah. Timer auto off dirubah. Ya, seperti itu. Set speed-nya juga sama, dari sini juga bisa. Di slide. RPM berhasil dirubah. RPM berhasil dirubah. Nah, kita bisa atur volumenya juga dari sini. Volume berhasil dikurangi. Kecil suaranya. Volume berhasil ditambahkan. Volume berhasil ditambahkan. Volume berhasil dikurangi. Ya, seperti itu. Volume berhasil ditambahkan. Nah, untuk start time juga bisa. Stop time berhasil dirubah. Ini semakin Stop kecil, time berhasil dirubah. semakin kecil nilai stop time-nya, dia smooth, semakin smooth. Jadi kalau start time-nya begini, kalau stop time-nya begini grafiknya. Kalau dicepatin gini, dia langsung on-nya. Start time berhasil dirubah. Start time-nya langsung kencang, langsung naik gini, tinggi. Grafiknya langsung naik. Oke, kita buat kalau mau smooth di antara Start time berhasil dirubah. 5 sampai 10. Oke, berikutnya kita ke alatnya. Nah, ini untuk kalibrasi, misalnya mau deteksi sensor nomor 1 dari sini. Kardus kosong terdeteksi. Nah, di aplikasi otomatis LED-nya akan Kardus kosong diambil. jadi on. Sama sensor 2 juga. Ini sensor 3 ini. Dan ini sensor 2. Saya halangi. Saya lepas, saya halangi. Nah, ntar ini auto off. Auto off dalam 11 detik. Conveyor auto off. Ya, seperti itu. Nah, untuk memonitor dari sini display juga bisa monitor sensornya. Nah, ini untuk monitor sensornya. Bisa saya cek nih. Ini matikan dulu. Saya off dulu. Sistem dimatikan. Nih, ini kita on. Sistem belum diaktifkan. Maka di sini S1 nilainya 0. Sistem belum diaktifkan. Sama juga nih S3, Sistem belum diaktifkan. S2. Jadi urutannya di sini Sistem sensor belum 1, diaktifkan. sensor 2, Sistem belum diaktifkan. sensor Sistem 3. belum diaktifkan. Ya, ada di sini. Jadi sensornya dia berupa nilai logic. Logiknya jika kena objek dia Sistem belum 0. diaktifkan. Logic 0 karena di sini di program menggunakan logic Sistem low belum diaktifkan. untuk on. Jika high dia off. Oke, berikutnya kita tes kontrolnya. Jadi kita tes on off.
on-off motornya dari sini. Conveyor dinyalakan. Ya, dia dari Sistem belum diaktifkan. smoothnya sangat smooth ya, saya perlihatkan. Bisa dicek. Saya matikan lagi. Hentikan conveyor. Ya, dia nggak langsung stop. Saya nyalakan. Conveyor dinyalakan. Nah, smooth ya. Tapi jika saya rubah settingnya start time-nya ditinggiin, Start stop time berhasil dirubah. maka apa yang terjadi? Saya coba matiin. Saya matiin. Hentikan conveyor. Nah, dia langsung stop. Sama juga on-nya. On-nya saya nyalakan. Conveyor dinyalakan. Nah, dia langsung cepet. Ini saya naikin RPM-nya. RPM berhasil dirubah. RPM berhasil dirubah. Saya matikan. Hentikan conveyor. Ya. Nah, ntar saya rubah lagi. Start time-nya di slowin. Start time berhasil dirubah. Stop time berhasil dirubah. Nah, saya coba nyalakan lagi. Conveyor dinyalakan. Dia langsung pelan dari pelan. Pelan, lama-lama kencang. Kayak komuter lain atau kayak kereta KRL seperti itu suaranya. Hentikan conveyor. RPM berhasil dirubah. Conveyor dinyalakan. Hentikan conveyor. Sistem belum diaktifkan. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi sangat smooth. Bisa kita setting smoothnya dari yang sini. Start time dan stop time. Wi-Fi terputus. Oke, berikutnya saya ke sistem utamanya. Jadi di sini saya reset dulu. Counter di reset. Ya, sudah di reset. Set point-nya saya buat kecil aja. Sekitar 7 atau 5 aja biar cepat. Set point berhasil dirubah. Ya, set point-nya 5, counting-nya 0. Nah, Sistem ini belum diaktifkan. belum diaktifkan. Saya aktifkan dari aplikasi. Sistem diaktifkan. Oke, sudah diaktifkan. Berikutnya saya masukkan dus. Jadi dusnya di sini dus 1 saya masukkan Kardus sini. kosong terdeteksi. Ini ceritanya dus kosong Conveyor dinyalakan. dan ya kan otomatis nyala conveyornya. Saya perhatikan juga countingnya, di sini ada countingnya. Nah, ini isi yang mau dimasukkan ke dusnya. Jadi misalnya ini conveyor lewat sini. Dan dimasuk ke dus 1. Lewat lagi. Dua. Lewat lagi. 3. Lewat lagi. 4. Dan yang terakhir
Lewat lagi. Counting tercapai. 5. Kardus sudah terisi penuh, segera diambil dan ganti dengan dus yang baru. Jadi setiap sudah terisi penuh, dia akan memberitahu. Jadi harus diangkat. Kardus yang penuh kita angkat. Kardus penuh sudah diambil. Ya, sudah diambil. Berikutnya, ini nggak bisa dimainkan sebelum kardus yang baru ditaruh lagi. Nah, misalnya saya taruh lagi kardus kosong lagi, misalnya kardus kosong. Kardus kosong terdeteksi. Nah, ini kardus kosongnya. Conveyor dinyalakan. Dia conveyor akan nyala. Sebutnya saya kecilin. Start time berhasil. Stop time berhasil. Stop time berhasil. Start time berhasil dirubah. Nah, saya percepat aja. Kita masuk. 1. Dua. Tapi yang ketiga dia agak lama, maka ntar di sini akan membaca tidak ada yang lewat. Nah, dia membaca tidak ada tidak ada yang lewat lagi, maka dia akan otomatis off. Nah, untuk menyalakannya lagi, kita nyalakan dari tombol atau dari aplikasi. Conveyor dinyalakan. Nah, ini udah nyala. Kita lanjut ke perhitungan. 4. Counting 5. tercapai. Kardus sudah terisi penuh, segera diambil dan ganti dengan dus yang baru. Oke. Sudah penuh, kita angkat. Kardus penuh sudah diambil. Ini nggak bisa diapa-apain. Misalnya kita lagi ngisi. Kardus kosong terdeteksi. Misalnya kita. Conveyor dinyalakan. Nah, ini conveyor nyala dulu. Apa? Ya udah habisin. Misalnya di sini lagi mengisi. Tapi kita speednya mau pelanin aja. RPM berhasil dirubah. Nah, Oke. Nah, misalnya saat pengisian ada yang trouble atau ada yang kusut, kita matikan dari tombol sini. Conveyor dimatikan dari aplikasi. Nah, dia mati. Dan jika sudah tidak ada halangan, kita nyalakan lagi dari aplikasi. Conveyor dinyalakan. Ya, kita nyalakan. Start time berhasil. Stop time berhasil dirubah. Stop time berhasil dirubah. Ini volumenya dikecilin aja biar nggak habis dayanya. Volume berhasil dikurangi. Oke. Nah, di sini kardusnya terdeteksi. Kardus kosong terdeteksi. Conveyor dinyalakan. Nah, dia akan otomatis on, sinkron dengan aplikasinya, sinkron dengan modulnya. Sama juga motor sedang running, dia hijau atau kuning. Nah, berikutnya saya akan counting. Ini 1, 2, 3, 4. Counting tercapai. Kardus sudah terisi penuh, segera diambil dan ganti dengan dus yang baru. Dusnya udah terisi 3. Jadi sini udah nyala nih. Sudah bertambah 1. Saya ulangi, ini diangkat lagi. Kardus penuh sudah diambil. Ya, kardus penuh sudah diambil, dimasukin lagi kardus baru. Kardus kosong terdeteksi.
Nah, kardus kosong terdeteksi, Conveyor dinyalakan. conveyor akan nyala. Nah, conveyor nyala, dia akan otomatis nyala. Saya lagi hitung 1, 2, 3, 4, Counting tercapai. 5. Kardus sudah terisi penuh, segera diambil dan ganti dengan dus yang baru. Oke. Kardusnya bertambah 4 dan total dalam dusnya 26 yang sudah masuk terpacking. Nah, kita angkat. Kardus penuh sudah diambil. Oke. Sedang ada lagi. Nah, ini kita start recording coba. Saya start recording. Ini countingnya harus sesuai jamnya. Conveyor dinyalakan. Ya, ini countingnya saya coba count. Counting tercapai. Kardus sudah terisi penuh, segera diambil dan ganti dengan dus yang baru. Nah, ini auto, dia jumlahnya 6. Oke, mungkin sampai di sini saja. Sudah azan Isya. Untuk kelebihan dan kekurangannya atau ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja di komentar. Oke, di sini saya akan ulangi sekali lagi dari startnya. Selamat datang. Mengoneksikan ke Wi-Fi. Wi-Fi terhubung. Sistem sudah siap, bos. Satu lagi udah saya update untuk menunya. Jadi menunya untuk tekan sekali, menu berikutnya tekan tahan dikit, dia untuk menu sebelumnya. Menu tekan sekali, menu berikutnya tekan tahan, menu sebelumnya, gitu. Sistem diaktifkan. Kardus kosong terdeteksi. Conveyor dinyalakan. Kardus kosong diambil. Conveyor auto off. Kardus kosong terdeteksi. Conveyor dinyalakan. Conveyor auto off. Oke, nah itu aja tambahnya. Oke, dengan Sensan channel video Gurmo. Ditunggu demo atau tutorial ya berikutnya. Karena bulan-bulan ini lagi banyak kesibukan, jadi belum ada upload video terbaru tentang tutorial dan atau produk review lainnya. Oke, sekian saja video demo kali ini tentang conveyor system. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.